Skill kelima untuk mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550 adalah perihal tentang past participle. Nah, ini harus hati-hati perihal past participle. Check it out. Oke, lantas apa itu past participle? Nah, ini tuh apa? Past participle itu adalah ringkasnya verb ketiga. Nah, lalu saya ambilkan contohnya. Nah, ini ada dua contoh. The family has purchased a television. Kalimat yang pertama. Nah, ini kalimat pertamanya. Lalu di mana past participle-nya? Pay attention to the verb. Di sini ada verb nih, purchased. Nah, kenapa ini verb 3? Perhatikan kalau sudah pernah belajar tenses, ini adalah tenses present perfect. Nah, setelah has ataupun setelah have, maka kalimat selanjutnya adalah verb 3. Nah, ini adalah contoh dari verb 3-nya. Lalu sama juga, verb 3 itu tidak hanya muncul setelah have, has, atau juga had, tapi bisa muncul juga untuk bentuk passive formnya. Ini kalau yang have, has, had berarti ini untuk bentuk aktif. Tapi untuk bentuk pasif, yaitu didahului oleh to be. To be-nya kan macam-macam ya. Nah, ini untuk bentuk pasif. Contohnya adalah yang dibentuk kedua ini. The poem was written by Paul. Nah, di sini ada to be. Nah, written ini adalah verb 3. Selain dalam bentuk verb, past participle juga bisa ditulis dalam bentuk adjective. Ya, adjective, kata sifat. Contohnya adalah the television purchased yesterday was expensive. Nah, di kalimat yang pertama, saya tulis ulang. The television purchased yesterday was expensive. Nah, di sini subjeknya adalah television, subjek. Lantas verbnya mana? Nah, ini to be-nya, ini verbnya. Di sini walaupun ada kata dibeli yang merupakan dianggap verb, tapi di sini adjektif. Nah, tapi purchase di sini kan dibeli, berarti harus ditulis dalam bentuk pasif. Maka dia harus dalam bentuk verb 3. Aslinya kalau dipanjangin, di sini tuh ada kalimat lain, yaitu which is. Nah, television which is purchased yesterday was expensive. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ini bisa kita hilangkan, hanya tinggal tulis verb 3-nya saja. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Di sini ada the poem. Nah, di sini ada written by Paul appear in the magazine. Nah, di sini subjeknya adalah the poem, subjek. Lalu verbnya mana? Verbnya walaupun di sini ada verb 3 written, tapi verbnya bukan written, tapi appear. Nah, di sini verbnya. Nah, written adalah verb 3, yaitu adjektif. Aslinya kalau dipanjangkan, the poem which is written by Paul appear in the magazine. Nah, di sini which is-nya dihapus, jadi tinggal written saja. Inilah contoh dari past participle. Lantas, ini adalah contoh bentuk TOEFL perihal past participle. The packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Nah, we have to choose one of A, B, C, or D. Pilih antara A, B, C, atau D yang paling sesuai untuk mengisi titik-titik yang ada di sini. Nah, kita harus menganalisinya adalah dengan mencari tahu mana itu subjek, mana verb. Nah, di sini kita cari tahu terlebih dahulu mana yang merupakan subjek. Nah, subjeknya adalah nah ini subjek packages.
Lantas cari verb. Manakah verbnya? Nah, ini arrive, will arrive verb. Nah, di sini melt bisa jadi verb. Tapi kalau ada verb, double verb kan? Nah, ini tidak boleh. Maka agar melt ini tidak jadi verb, kita harus pilih mana di antara mereka, A, B, C, atau D, yang membuat melt ini tidak menjadi verb. Jika kita tambahkan A sama B, have dan were, ini otomatis menjadi verb. Karena seperti yang tadi disebutkan, kalau setelah have lalu ada verb 3, maka dibentuk aktif. Ini aktif. Lantas kalau ada were lalu verb 3, ini jadi bentuk pasif. Nah, verb aktif dan verb pasif. Lalu kita tinggal pilih C atau D. Pilihan yang sesuai adalah yang D. Karena kalau C itu them tidak sesuai. Pronoun tidak pas ditaruh persis setelah subjek. Pun artinya itu jadi kacau. Yang benar adalah yang D. Selanjutnya adalah latihan. Latihan kelima di TOEFL skill 5. Nah, di sini nanti akan ada beberapa kalimat. Nah, harus dicari tahu mana yang termasuk past participle. Pertama-tama analisis dulu dengan memberi garis bawah 1 yang merupakan subjek dan garis bawah 2 yang merupakan verb. Lalu tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Oke, contoh pertama adalah the money was offered by client was not accepted. Nah, di sini perintah yang tadi latihan adalah memberi garis bawah sekali untuk subjek. Nah, subjeknya money. Verbnya mana? Ada dua verb di sini. Was not accepted. Ada verb 3 lalu sebelumnya ada to be. Maka itu tadi bentuk verb pasif. Ini bentuk pasif. Lalu ini juga sama. Ada was, lalu ada verb 3, maka itu verb pasif. Ini salah. Kenapa salah? Karena soal nomor 1 ini double verb. Lantas untuk nomor 2 bagaimana? Nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. Nah, di sini subjeknya garis bawah 1 car. Lalu verb 2, verbnya mana? Had stalled. Seperti yang tadi disebutkan bahwa jika ada kata had, have, lalu atau has, kemudian ada verb 3, maka ini menjadi bentuk verb aktif. Nah, lalu di sini verb nih. Lalu listednya verb atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena sebelumnya itu tidak ada have, has, atau had. Nah, tidak ada. Juga tidak ada to be. Maka kalimat ini benar untuk menjadi adjektif. Maka karena tidak ada double verb, juga tidak ada double subject, kenapa di sini kalimatnya menjadi C. Nah, ini latihan nomor 3 sampai nomor 10 yang dilakukan sama garis bawahi subjeknya sekali, verb 2 kali, lalu tulis I atau C. I untuk incorrect atau salah, C untuk correct atau benar. Nanti jawabannya ada di bagian akhir video ini ya, latihan dulu. Nah, ini bonus latihannya dari skill 1 sampai skill 5. Latihan sama tentukan benar atau salah. Sebelumnya garis bawahi dulu subjeknya 1 kali, garis bawah 2 kali untuk verb. Jawabannya ada di belakang video ini. Latihan dulu ya. Nah, ini kunci jawaban untuk latihan 5 tadi. Silakan dicek. Nah, kalau ini adalah latihan dari skill 1 sampai 5. Silakan dicek lalu betulnya ada berapa. Terima kasih, semoga bermanfaat.